Oke, alhamdulillah akun pajak saya sudah disetujui. Teman-teman juga bisa mengaktifkan pajak YouTube yang 10% tanpa harus menggunakan NPWP ya. Jadi, jika teman-teman tidak memiliki NPWP, teman-teman tidak perlu khawatir karena saya sudah membuktikan bahwa saya bisa mengaktifkan pajak 10%. Seperti yang kita lihat di sini ya. Film dan TV tarif pemotongan pajak 10% diklaim ya. Hak cipta lainnya tarif pemotongan pajak 10% diklaim ya. Layanan tarif pemotongan pajak 0% diklaim. Seperti itu ya. Bagaimana caranya? Oke, tonton videonya sampai habis ya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mencoba untuk melakukan pendaftaran pajak ya. Bagaimana caranya? Oke, tonton videonya sampai habis. Oke, yang pertama saya akan masuk ke Google AdSense saya. Saya klik di Google ya, AdSense Google. Saya langsung klik login di sini ya. Dan kebetulan saya sudah berada di email untuk AdSense saya ya. Dan penghasilannya masih nol karena saya baru terdaftar kemarin ya, sekitar tanggal 20 Desember dan sekarang tahun 2023 ya. Oke, di sini ada tulisan penting, periksa apakah informasi pajak tambahan diperlukan dari Anda. Semua kreator dan partner YouTube wajib mengirim informasi pajak untuk memastikan bahwa pajak yang berlaku pada pembayaran Anda telah akurat. Oke, saya langsung klik ini ya, kelola info pajak. Tunggu sebentar, akan muncul seperti ini. Oke, di bagian ini kita tinggal klik ini ya, tambahkan info pajak. Ada tampilan seperti ini, bisa dibaca dulu atau langsung klik buat mulai formulir pajak ya. Oke, di tampilan ini kita tinggal memasukkan password kita ya, password email kita. Nah, di tahap ini kita yang pertama ya, info pajak Amerika Serikat. Untuk menemukan formulir pajak yang benar, harap jawab pertanyaan terlebih dahulu. IRS, Otoritas Pajak AS, mewajibkan info pajak dilaporkan dalam huruf A, Z, atau angka. Untuk karakter Baksen, gunakan huruf. Oke, seperti ini ya. Apa jenis akun Ahmad Muzamil ya? Saya jawab perorangan ya, karena ini memang akun saya ya, saya pribadi. Kemudian saya klik berikutnya. Apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Ya, karena saya penduduk warga Indonesia, saya klik tidak ya. Saya bukan warga Amerika Serikat. Kemudian saya klik berikutnya. Pilih jenis formulir pajak W-8 ya. Di pilihan ini kita jawab yang ini ya, yang pertama ya, W8 band. Jadi bukan yang kedua. Jadi formulir ini paling sering digunakan oleh individu non-AS dan juga akan digunakan untuk mengklaim manfaat perjanjian pajak. Oke, saya klik ini ya. Kemudian saya klik mulai formulir W8 band. Nah, di sini sudah tertulis ya bahwa nama individu ini nama saya, kemudian ini tidak usah diisi, kemudian negara atau wilayah kewarganegaraan saya tulis Indonesia. Nah, kemudian nomor identitas wajib pajak ya. Ini biasanya kita isi dengan NPWP ya. Namun jika teman-teman tidak memiliki NPWP, teman-teman bisa menggunakan NIK ya. NIK teman-teman. Saya akan tulis NIK saya.
Oke, saya tulis NIK saya, kemudian saya klik berikutnya ya. Nah, di tampilan seperti ini kita tinggal ini ya, alamatnya. Jadi teman-teman jangan isi dulu, teman-teman tinggal centang dulu ya ini. Nah, setelah itu akan muncul secara otomatis ya, jadi tidak perlu ngeklik 2 kali. Nah, sangat efektif nanti ya. Oke, setelah kita centang ini, jangan lupa ya, kita centang juga yang bagian atas ini ya. Jadi alamat tinggal tetap menggunakan PO Box atau alamat up untuk perhatian. Anda akan diminta mengirimkan dokumentasi tambahan. PO Box kota surat adalah kota yang dapat dikunci dan memiliki nomor tersendiri atau pengidentifikasi alamat unik lainnya yang secara fisik berlokasi di kantor pos. Oke, saya centang ini, kemudian saya klik berikutnya ya. Kemudian ada poin yang ketiga ini ya, perjanjian pajak. Jadi Indonesia dan Amerika Serikat memiliki perjanjian pajak. Apakah Anda mengklaim tarif pemotongan atau pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Jawab iya ya. Jadi penduduk negara atau wilayah yang mengklaim perjanjian pajak dengan Amerika Serikat. Jawab iya. Kemudian kita pilih Indonesia ya, kemudian kita klik centang. Oke, kita scroll lagi ya. Tarif dan ketentuan khusus. Anda mungkin dikecualikan atau memiliki potongan atau pungutan pajak dengan pengurangan tarif atau jenis pendapatan tertentu yang dihasilkan di AS. Pengurangan tarif dan pengecualian ini berbeda antar negara dan jenis pendapatan tertentu. Pilih semua yang berlaku untuk Anda. Anda dapat mengklaim untuk segala jenis pendapatan di masa mendatang yang mungkin Anda rencanakan untuk diperoleh di produk Google. Oke, saya akan klik ini ya, layanan AS. Layanan seperti AdSense ya. Jadi saya akan pilih pasal 8, tarif pemotongan 0% ya. Kemudian alasan memenuhi syarat, kita klik ini ya sebagai wajib pajak ini ya. Kemudian selanjutnya kita klik ini royalti film, kita pilih pasal 13 ayat 2, pemotongan pesan tarif 10% ya. Kemudian kita klik alasannya juga. Kemudian yang berikutnya adalah royalti hak cipta lainnya, pasal 13 ayat 2, tarif pemotongan 10%. Jadi 00 10 10 ya. Alasannya tetap sama, kita centang juga. Kemudian kita tinggal klik berikutnya. Ini adalah cara dokumen Anda akan dibuat berdasarkan informasi yang diberikan. Jika memilih beberapa jenis pendapatan, maka lebih dari satu formulir akan dibuat. Oke, jadi saya klik setuju ini ya. Seperti ini dokumennya. Oke, jika sudah kita mencentangnya, kita tinggal klik berikutnya. Baik ya, tinggal yang poin 5 ini, tanda tangan Anda. Apakah Anda orang yang disebutkan di bagian identitas pajak yang menandatangani formulir ini adalah nama Ahmad Muzamil? Saya akan jawab ya. Kemudian kita masukkan atau tuliskan nama kita ya, sesuai KTP. Kemudian kita klik berikutnya. Di bagian ini kita akan mendapatkan pertanyaan seperti ini ya. Pernahkah individu yang disebutkan di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google di AS? Saya jawab tidak ya. Kemudian saya centang juga. Saya menyatakan bahwa layanan yang diberikan kepada Google atau afiliasinya akan dijalankan sepenuhnya di luar AS.
dan bahwa tenaga kerja dan modal apapun termasuk fasilitas dan perangkat lainnya yang digunakan untuk memberikan layanan tersebut secara fisik akan berlokasi di luar AS. Oke, saya kemudian yang selanjutnya adalah apakah Anda memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran, atau profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran. Saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran. Jadi karena saya belum menerima pembayaran dari AdSense, saya klik ini ya. Kemudian saya klik berikutnya. Oke, di tahap pelaporan pajak itu ada pertanyaan pengiriman secara elektronik ya. Jadi saya pilih yang ini. Kemudian ini tidak usah kita centang. Kemudian kita klik centang di sini. Jadi kita milih ini ya, bukan ini. Baik, setelah kita sudah menyelesaikan apa yang kita lakukan barusan, kita kemudian tinggal klik kirim. Kita tunggu sebentar. Baik ya, alhamdulillah info pajak Amerika Serikat Anda telah diterima ya. Status disetujui, dikirim 6 Januari 2023. Ini jamnya jam Amerika ya. Karena di Indonesia sekarang tanggal 7 ya. Ini masih tanggal 6. Formulir pajak dan tarif pemotongan pajak ya. Film dan TV tarif pemotongan pajak 10% ya diklaim. Hak cipta lainnya tarif pemotongan pajak 10% diklaim. Layanan tarif pemotongan pajak 0% diklaim. Jadi seperti itu ya, sudah berhasil ya. Baik ya, seperti itu ya, tidak sulit ternyata. Jadi kita tanpa perlu NPWP lagi bisa mendaftarkan info pajak dengan pemotongan hanya 10%. Baik teman-teman, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.